Ya, kemenangan skuad Garuda ini menuju semifinal ini juga dirayakan di seluruh Indonesia ya. Saya yakin pasti di rumah nih para narasumber yang juga sudah hadir gitu ya, teriak-teriaknya luar biasa kencang ya. Pasti semuanya pasti berteriak, apalagi pas menang adu penalti itu ya. Benar, luar biasa ya, adu penalti juga tegang banget ya. Kita akan langsung aja ya, ajak untuk berdialog bagaimana kekuatan skuad Garuda dan juga pertandingan tadi malam. Sudah bergabung bersama kami Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola atau founder Football Institute. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mbak Syah. Happy banget ya Mas Budi ya? Sangat ya, walaupun tadi mungkin tidur-tidurnya tipis-tipis gitu ya karena nonton bola ya. Kemudian ada Bang Peri Sandria, mantan pemain timnas. Selamat pagi Bang Peri. Pagi Bang Peri. Pagi. Bang Peri juga nggak tidur dong? Aduh. Enggak ya? Merah putih lah. Demi merah putih. Kemudian kita juga sudah bergabung bersama dengan pengamat sepak bola Bang Hardy Menkoto. Selamat pagi Bang. Dira, selamat pagi. Hai Rendra, pagi ya. Baik, selamat pagi Bang Riman. Kita sama skuad Garuda hebat ya. Kita kembali ya, kita Selamat pagi. Baik. Kita akan coba membahas bagaimana analisa dari para pengamat ini mengenai pertandingan semalam. Kita ke Mas Budi dulu. Mas Budi, Anda pastinya ini kan melihat permainan semalam itu pasti bangga sekali dengan permainan anak-anak asuhan ini dari STY ini. Ini pandangannya seperti apa? Ya, artinya ini betul-betul sekali lagi pertandingan game mental. Pertandingan melawan Korea Selatan pada malam hari tadi, pagi hari dini hari tadi itu permainan game mental juga. Game mentalnya di mana? Sebelum terjadinya gol Korea Selatan sampai menit ke-7, mereka terlihat mendominasi di awal 7 menit pertama. Tapi keadaan berubah ketika gol Korea Selatan dianulir oleh VAR. Itu agak mengganggu mental pemain Korea Selatan. Sampai akhirnya Indonesia berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Itu bikin mereka agak kaget juga. Ketika dibalas lagi menit 45, mereka berharap bisa mengembalikan keadaan. Tapi ternyata Rafael Struijk kembali membuat kejutan di injury time 45+3 menit 48. Sampai di babak kedua ternyata nggak bisa comeback. Bahkan sampai pelatih Korea di kartu merah. Dan anehnya pemain Korea Selatan yang menjadi top skor sementara dengan 3 gol, Lee Yong Jun, itu baru masuk di babak kedua. Tidak main dari awal. Tapi di menit ke-70 akhirnya dia juga harus kena kartu merah. Karena melalui VAR, karena pelanggaran kartu merah langsung, dia keluar. Sampai akhirnya kita unggul dalam jumlah pemain. Tapi juga Korea tidak menunjukkan mental kalah walaupun 10 pemain. Tetap gigih gitu ya? Tetap gigih. Dan kualitas mereka sebagai peringkat nomor 2-3 dunia, walaupun ini umur U23, itu terlihat bahwa fondasi kemampuan mereka, DNA mereka sebagai salah satu tim terkuat di Asia itu ditunjukkan dengan permainan tadi pagi. Tapi akhirnya kita juga kelihatan kan di menit ke-85 akhirnya kita kegolan yang memaksa kita harus melakukan perpanjangan waktu sampai akhirnya adu penalti. Tapi apapun begitu permainan timnas jelas maksudnya lebih unggul ya, walaupun secara possession football, secara shoot ke gawang. Kalau secara kualitas dan mental kita lebih unggul dalam pertandingan tadi pagi. Memang kalau secara style of play antara kedua tim ini hampir sama, bahkan cenderung sama. Karena dua-duanya dipimpin oleh pelatihnya sama-sama Korea. Sama-sama Korea. Jadi udah tahu satu sama lain. Mas Budi, kalau kita ngeliat ada perbedaan permainan tidak dengan sebelum-sebelumnya? Karena lini depan kita agak sedikit lumayan agresif ya? Ya, agresif. Rafael Struijk akhirnya setelah pertandingan keempat berhasil membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol. Walaupun agak lambat, tapi dari 3 pertandingan awal kan dia memberikan peran, kontribusi walaupun tidak mencetak gol. Tapi malam hari tadi dia mencetak gol dengan 2 gol, membawa sebuah keberuntungan yang itu diraih dari hasil kerja keras. Jadi bukan semata-mata keberuntungan nemu golnya, tapi ini melalui usaha, bukan tiba-tiba. Jadi ini adalah sebuah pembuktian dari Rafael Struijk bahwa memang striker ini bisa mencetak gol karena memang Struijk ini lebih produktif di timnas U23 dibandingkan di senior. Kalau Bang Peri sendiri melihatnya bagaimana? Itu kan tadi permainan juga game mental gitu ya. Skuad Garuda itu terlihat jauh lebih tenang tidak, apalagi ketika penalti juga. Untuk permainan tadi malam yang pastinya yang saya lihat itu jual beli serangan itu luar biasa ya, sangat seru banget ya gitu. Semuanya kembali ke mental semuanya. Kembali ke mental bertanding, siapa yang siap itu dia bisa memenangkan pertandingan.
Alhamdulillah di babak awal Indonesia sempat kebobolan, tapi itu juga tidak disahkan karena kita lihat VAR itu ya. Yeah. VAR tidak disahkan gol itu. Tapi kemudian di menit ke berapa itu ya? 45. Sebelum menit 45. 17. Ya 17 Rafael mencetak gol, dan itu juga membuat pemain-pemain dari Korsel sendiri langsung down. Kaget-kaget gitu ya. Kaget gitu ya. Ternyata juga untuk tim Korsel sendiri mereka tidak panik, mereka bermain, menunjukkan permainan cepat mereka pada tim kita. Alhasil tim Korea bisa membalas menjadi 1-1. Kalau menurut Bang Peri ini melihat dari kinerja pelatih kita Sintayong tentunya ini selama 120 menit ini seperti apa? Saya rasa kalau lihat Sintayong tadi malam sempat tegang juga ya, saya lihat gitu. Oh juga tegang Bang? Iya. Saya rasa Coach Sintayong mungkin beliau juga sudah tahu cara permainan Korea, cara meredam permainan Korea itu bagaimana. Saya rasa kemarin semalam tuh saya lihat pemain dari Garuda Muda sendiri mengikuti instruksi dari Coach STY sendiri. Yeah. Ya, permainan dari Korea sendiri kan bermain cepat, dan anak-anak Garuda Muda kita bisa meredam dengan pressing yang ketat. Jadi tidak memberi kesempatan mereka bermain one to touch gitu ya mereka. Oke, kita ke Bang Hardiman. Untuk tadi malam dini hari tadi, bagaimana dengan pengamatan Bang Hardiman sendiri melihat skuad Garuda ini dengan gigih melawan Korea Selatan? Saya muncul dengan satu kalimat pertama, wow. Apa tuh Bang? Wow sekali. Wow, luar biasa. Wow. Tadi pagi itu adalah laga yang sangat emosional. Kedua tim bertarung lebih kurang 2 jam lebih, lewat normal time, lewat extra time, dan lewat penalti shootout yang bikin kita nafasnya itu turun naik. Dan alhamdulillah kita akhirnya bisa lolos lewat sebuah kemenangan yang sangat haru biru. Dan ini tiba di semifinal dengan status sebagai tim debut pertama kali lolos, tiba di putaran final, dan sekarang tiba di semifinal. Dan itu mengalahkan Raja Under 23 di Asia, namanya Korea Selatan. Betul. Jadi kalau kita melihat bagaimana Sintayong tidak begitu ekspresif selebrasinya, saya paham karena yang dia kalahkan oleh Sintayong adalah negara asalnya, Korea Selatan. Karena yang dikalahkan oleh Sintayong adalah Korea Selatan, tim yang 8 tahun yang lalu dia loloskan ke Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Dan sekarang tim itu dikandaskan dan dia bawa Garuda Muda tiba di semifinal. Wow. Wow. Wow, oke, baik. Itu tadi ya, jadi wow, sampai Bang Hardiman tuh ulang-ulang terus ya Bang, karena luar biasa banget ya skuad Garuda itu tadi malam ya. Iya, kita juga terkagum-kagum. Kita tentu nanti akan masih membahasnya lagi. Ya. Saya sampai tidak punya kalimat apa-apa lagi untuk menjelaskan, untuk melukiskan betapa bahagianya. Kalau Budi, kalau Peri Sandrias, dua nama ini yang juga dikenal luas di dunia sepak bola Indonesia masih bisa berurai air mata, itu adalah air mata bahagia. Top. Oke, siap Bang. Nanti kita lanjutkan lagi ya pembicaraan ini, kemenangan skuad Garuda dan juga euforia yang dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Usai jeda. Baik, pemirsa kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tadi masih membahas bagaimana euforia kemenangan Timnas U23 semalam di ajang Piala Asia U23. Kita akan kembali membahas dengan narasumber-narasumber kami yang ada di studio nih, Pas Budi. Kalau kita melihat ini, selain mungkin tadi ada faktor ST juga yang Anda bilang yang cukup mengetahui bagaimana permainan dari Korea Selatan. Ini kira-kira ada faktor apa lagi yang bisa menjadi penentu kemenangan semalam kita? Oke.
pertama-tama ini kan bukan pertemuan pertama antara Sintayong dengan Hwang Sun-hong. Mereka pernah bertemu di Liga Korea selama 4 kali dan keduanya saling mengalahkan. Tapi ini adalah pertemuan mereka sebagai pelatih di tim nasional. Yang satu pegang Indonesia, yang satu pegang Korea Selatan. Walaupun mereka dulu juga pernah bermain di tim nasional sama-sama. Cuma bedanya dulu Sintayong tidak pernah menjadi pilihan utama di timnas Korea Selatan. Sementara Hwang Sun-hong dulu adalah pemain inti dalam 3 Piala Dunia membawa Korea Selatan juara 2002. Jadi secara karir pemain lebih mentereng Hwang Sun-hong dibandingkan STY. Tapi karir kepelatihan STY lebih mentereng. Nah, apa yang menjadi faktor penentu kemenangan sebetulnya? Jadi memang ini banyak variabel terlepas dari kualitas kepelatihan STY. Yang pertama tentu ini adalah sinergi yang luar biasa antara pemimpin negara kita sampai ke rakyat itu semua tonnya sama, mendukung tim nasional. Betul. Misalnya gimana? Pak Presiden Jokowi menyampaikan minta doa kepada rakyat, bahkan beliau sampai begadang. Dan Presiden terpilih Pak Prabowo juga kemarin dalam di DPP PKB menyampaikan itu juga, menyelipkan tolong doanya kepada tim nasional kita. Dan itu diikuti oleh supporter kita di Qatar, 10.000 mereka menonton dalam pertandingan semalam. Dan itu adalah sebuah ini rakyat ini menyatu dengan pemimpinnya, semua bangsa ini menyatu demi tim nasional sepak bola. Jadi dukungan yang tidak kasat mata ini menjadi energi, menjadi spirit, penampilan tim nasional. Bahkan ketika penendang terakhir Hernando Eri itu kan supporter bernyanyi, itu memberikan tekanan, akhirnya gagal di tendangan ke-11-nya Korea itu mereka gagal, dan Arhan bisa mencetak gol dari titik putih untuk memastikan Indonesia lolos ke babak semifinal. Dan yang patut dipuji juga adalah Pak Erick Thohir yang sudah bekerja keras memastikan 4 pemain abroad kita bisa hadir dalam event turnamen ini, terutama Nathan Cho ya, yang awalnya mau ditarik sama klub tapi ternyata akhirnya bisa main lagi. Betul, itu sih butuh lobby yang luar biasa. Kalau bukan Erick Thohir sih kayaknya nggak bisa untuk bisa mendatangkan pemain yang udah dijemput sama klubnya tapi bisa langsung diambil kembali. Luar biasa lah Pak Erick. Kalau Bang Peri melihatnya bagaimana skuad Garuda tadi malam gitu? Ada perubahan drastis tidak dengan laga-laga sebelumnya, terutama kan lini depan kita ya yang Rafael Struik ya agresif terutama Rafael. Ya selama ini kan kalau dia Rafael kan dengan netizennya sendiri kan selalu dibilang striker mandul tidak bisa buat cetak gol. Tapi ternyata Rafael dia telah menunjukkan tadi malam bisa mencetak 2 gol. Ya, dan dia juga bermain dengan agresif. Ya, meskipun dia bermain seorang diri di depan, tidak didukung dengan tandemnya. Biasanya kan dia bermain dengan Sananta, tapi saat tadi malam kan Sananta tidak diturunkan, pas diturunkan perpanjangan waktu baru Sananta diturunkan. Jadi selama ini alhamdulillah Rafael bisa mencetak gol. Berarti dengan hal ini kritik-kritik kepada Rafael Struik ini bisa bisa dibayarkan gitu positif ya. Jadi bisa dibayar tunai yang dia tadi. Bisa dibayar tunai. Pembuktiannya Rafael Struik dan membawa Indonesia ini lolos ke perempat final. Ya, padahal sebelumnya kan striker sebenarnya tidak harus gol ya. Perannya cukup vital juga di pertandingan sebenarnya striker itu tugasnya bukan hanya mencetak gol, tapi bisa juga tugasnya membuka ruang untuk yang lainnya dari second line itu bisa masuk dari belakang gitu. Jadi seperti saya sebagai striker, saya tidak harus membuat gol, tapi saya harus memberi kesempatan orang ketiga ataupun orang kedua yang bisa mencetak gol. Jadi saya harus bisa membuka ruang biar supaya ruang itu bisa untuk membawakan. Nah, itu yang netizen harus mengerti, peran-peran striker itu di situ tidak hanya mencetak gol. Sekarang kita bicara netizen, taunya dia striker ini mandul gak bisa cetak gol. Ya, jadi sukanya komentar-komentar aja ya, apalagi negatif. Tugas striker itu bukan hanya cetak gol aja. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi penalti gitu, penalti kan juga butuh konsentrasi kan, bagaimana kita akan mengarahkan bola sehingga tidak terbaca oleh. Betul. Jadi itu seperti apa tuh? Kalau soal penalti ini punya teknik sendiri. Dan penalti ini juga butuh mental yang benar-benar siap 100%. Karena kita berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Harus tenang juga ya. Dan berhadapan juga dengan penonton.
saya juga sempat tegang tadi malam ya, adu penalti itu, aduh. Banget, tegang banget. Jadi kalau sampai Bener. 11-10 begitu skornya kan, panjang juga. Ini sebenarnya sejarah, ini juga Sejarah sebenarnya juga ya? sejarah. Sejarah lawan Korsel ini tim yang kuat di Asia ini sejarah bisa adu penalti sampai panjang begitu ya. Tapi alhasil alhamdulillah dengan doa masyarakat Indonesia kita Iya. bisa unggul dalam adu penalti. Oke, kalau kita ke Bang Hardiman, kalau kita melihat dari skuad Garuda tadi malam itu melihatnya mentalnya seperti apa? Karena begini, ketika posisi sedang penalti itu kan kita juga ada sedikit kekhawatiran ya. Ketika melihat lawan berhasil menggolkan, bagaimana nasib kita gitu? Kita butuh ketenangan dan lain sebagainya. Saya menarik satu konklusi, ini adalah peran sentral dari sosok STY. Dia membangun semua ini, membangun tim yang berkarakter, dengan mental yang tangguh, dengan fokus yang prima. Ini sudah lama. Sejak dia kali pertama datang ke Indonesia, pada saat materi timnas Indonesia itu berada di terpuruk di papan bawah. Ini yang terus dia bangun, dan sangat mungkin tadi pagi ini adalah penjelasan yang sangat istimewa dari STY. Yes, inilah skuad masa depan Indonesia. Inilah skuad generasi emas Indonesia yang kokoh secara mental, yang sangat fokus dalam bermain, yang sangat prima di semua lini. Keren. Adu penalti adalah temuan terbaik. Bagaimana semua nama yang muncul sebagai algojo itu sama sekali tidak terpengaruh dengan tekanan, dengan beban. Mereka prima dalam melakukan setiap eksekusi. Lepas dari soal gagalnya, sebutlah Arkan Fikri, tetapi semua nama luar biasa. Saya harus sebut nama Justin Hapner yang gagal di penalti pertama, digagalkan oleh keputusan wasit, dan itu harus diulang. Dia dengan primanya menempatkan di sisi yang sama, pede sekali. Lihat bagaimana Sananta Ramadan 2 kali melakukan eksekusi di penalti shoot out. Dia prima, pede sekali. Bagaimana Pratama Arhan juga 2 kali, keren. Ini adalah buah dari STY. Ya. Baik, ini Anda melihatnya seperti apa sih cara yang harus dilakukan untuk memupuk mental ini, yang seperti yang dilakukan STY ini, apa rahasianya? Chemistry. Ini yang jago dibangun oleh STY. STY dalam mendesain tim ini plus minus. Di lapangan dia bisa sangat keras, sangat disiplin, tetapi di luar lapangan dia enjoy. Dia bisa bernyanyi bersama-sama pemain, dia bisa bercanda dengan sesama pemain, dan ini luar biasa. Walaupun dia tidak fasih berbahasa Indonesia, walaupun dia tidak fasih berbahasa Inggris, tetapi dari sininya ya, itu auranya bisa ditangkap oleh banyak nama, bahkan oleh Nathan Chuan, oleh Ivar Jenner, oleh Rafael, oleh Justin Hapner, yang notabene juga pemain baru dalam skuad yang ada sekarang. Keren STY. Dan kita melihat dalam atmosfer Piala Asia Under 23, kita sudah tiba di semifinal. Sebentar lagi kita akan bertarung melawan pemenang Saudi dan atau Uzbekistan. Ya, saya melihat fokus dulu ke sini. Lolos ke Olimpiade Paris ini bonus yang tentu sangat istimewa. Begitu. Oke, baik. Halo. Kita nanti akan membahas ya bagaimana tadi nanti ke depannya ya skuad Garuda ini untuk bertanding di semifinal ya. Usai jeda kami segera kembali. Oke, kita lanjutkan dialog. Saya ingin berbicara mengenai kans dari skuad Garuda nanti pada semifinal nanti. Kalau kita melihat, artinya timnas Garuda ini akan bertanding melawan antara Arab Saudi ataupun Uzbekistan ya. Kalau melihat dari peta kekuatan keduanya bagaimana?
Ya, artinya ini kan kita sudah masuk ke dalam fase gugur, di mana kita tidak memiliki advantage untuk memilih lawan atau dipilih lawan. Ya. Jadi pilihannya itu semuanya tuh di takdir. Menang, Takdir, ya. kalah itu ini menentukan lawannya tuh takdir. Artinya maupun ketemu Uzbekistan atau Arab Saudi, ya mereka harus lebih siap menghadapi Indonesia. Kalau dulu bahasanya Indonesia harus siap menghadapi lawan-lawannya. Ini sekarang posisinya kebalik. Arab dan Uzbek harus hati-hati ketemu sama Soal Indonesia. kita juga udah Harus duluan, siap menghadapi dan Indonesia. mental kita juga udah lebih baik ya. Jadi mereka memiliki kekhawatiran tersendiri terhadap Indonesia karena ini kali pertama tim U23 bisa melangkah sejauh ini dan menjadi ancaman bagi semua peserta Piala Asia di U23. Tapi kalau kita bicara rekam jejak, bicara sejarah, kita pernah berhadapan dengan Uzbekistan sebanyak 5 kali, di mana kita 2 kali menang, 2 kali kalah. Ini pertemuan yang kelima kalau kita ketemu oleh Uzbekistan. Tapi kalau kita berhadapan dengan Arab Saudi, dari 15 kali pertemuan dengan Arab Saudi, kita baru imbang sekali, sisanya kalah. Waduh. Tapi itu bicaranya timnas senior ya. Oke. Tapi ini kan bicaranya kan U23, U23. jadi mungkin data itu tidak relevan. Tapi dengan kualitas yang dipertontonkan selama event Piala Asia U23 ini, kami memiliki keyakinan bahwa ini bisa berhadapan dengan tim manapun. Berarti, Bahkan saya udah menatapnya lebih jauh, kita mungkin akan ketemu final lawan Jepang. Wih. Berarti Anda ini ingin kita cukup optimis juga bisa menang antara Uzbekistan maupun Arab Saudi. Bisa. Tetap masih bisa menang timnas kita. Masih bisa menang karena Uzbekistan ini kan lebih dekat dengan gaya stylenya Eropa dan STY itu selalu berhasil mengatasi tim yang punya gaya bermain Eropa. Oke. Dan melawan gaya tim yang Timur Tengah kita sudah bisa membuktikan kemarin, membuktikan lawan Qatar kita berhasil bisa compete, dan dengan Arab Saudi pun saya rasa bisa untuk berbuat lebih jauh. Saya udah nggak menghitung untuk semifinalnya lagi nih, saya ngelihatnya udah kebayangnya kita ketemu sama Jepang nih. Wih, Karena Jepang mantap. mungkin nanti akan Optimis luar ketemu biasa sama ya, Irak. final Kalau ya. Vietnam ya mungkin stop lah kayaknya nih. Soalnya Korea pun bisa kita lewati. Jadi ada besar kemungkinan Arab Saudi maupun atau Uzbekistan tetap Bisa bisa kita kita lewati bisa ya? menang. Bisa. Oke. Kalau dari Bang Peri ini bagaimana melihatnya peluangnya antara Uzbekistan, Arab Saudi atau siapapun lawannya ini akan seperti apa timnas kita? Saya rasa tim Uzbek dengan Arab Saudi sendiri, mereka juga tidak bisa menganggap enteng tim kita nih. Karena apa? Mereka bisa lihat Garuda Muda bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Jordan dengan skor 4-1, dan terakhir bisa mengalahkan tim Korsel yang terkuat di Asia lah. Ya kalau saya sih mereka harus berpikir 2 kali. Saya setuju dengan Mas Budi, ya mudah-mudahan ketemu di final dengan Jepang. Amin. Sama Kita berarti aminkan sama-sama sudah optimis melihat ya. final juga seperti Bang Peri. Mudah-mudahan insya Allah. Ya Oke. kita berdoa aja, dan juga masyarakat Indonesia juga berdoa untuk timnas kita. Iya, oke, baik. Itu dari Bang Peri dan juga Mas Budi. Kita ke Bang Harimen. Kalau melihatnya kans skuad Garuda di semifinal nanti? Jangan-jangan sudah memprediksi juara juga nih Bang Heri. Oke. Saya bicara dengan proyeksi perahian tiket ke Olimpiade Paris. Ada 3 skema. Pertama adalah laga pertama di semifinal. Siapapun lawan kita, Arab Saudi atau Uzbekistan. Kalau kita misalnya kalah, jalan kedua adalah pertandingan playoff. Ya, playoff melawan, kita kalah di grup sini. Di grup sebelah itu ada Jepang versus Saudi versus Vietnam versus Irak. Ya, kalaupun kita kalah lagi, skema ketiga untuk bisa tiba di Paris adalah playoff antar konfederasi, dan di sebelah sudah menunggu Guinea peringkat keempat di Piala Afrika Under 23. 3 skema ini yang harus ditempuh oleh STY untuk bisa tiba di Paris. Dan saya yakin kita bisa tiba di Paris setelah 68 tahun pasca Olimpiade Melbourne tahun 1956. Dan itu kita fokus dulu untuk laga semifinal tanggal 29 April melawan pemenang Saudi versus Uzbekistan. Dan itu berlangsung di stadion yang buat kita sangat memberi keuntungan banyak. Sangat beruntung. Namanya GBK. GBK, Gelora Abdullah bin Khalifa.
yang selalu dihuni, Iya. Sama-sama yang GBK ya, selalu- Pak? Itu stadion GBK, tapi bukan di Senayan, tapi di Doha. Itu stadion selalu Iya. tumpah ruah dengan Ultras Garuda. Ultras Garuda benar. adalah kelompok supporter yang dibangun oleh IFQ, Indonesian Football in Qatar, pada Januari tahun ini, dan mereka suka atau tidak sudah memberikan kontribusi yang positif untuk mendukung perjuangan Indonesia, dan itu diakui oleh Sintayong. Mereka Indonesia benar-benar cinta sepak bola. Mereka para supporter benar-benar cinta sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia, dan itu harus dibuktikan lagi tanggal 29 April. Dan Berarti kalau ini, Bang, ditanya bagaimana perasaan saya menuju 29 April, saya optimis. Karena Saudi memang Optimis. sudah mengalahkan kita 3-1 di dalam uji coba di Dubai. Ya. Tetapi formasi Indonesia itu bukan formasi terbaik. baik. Dari Bang Heri, berarti siapapun lawannya, Arab Saudi maupun Uzbekistan, timnas ini sudah yakin pasti kita lolos ke final begitu ya? Bukan harus disebut dengan kata yakin, tetapi kita optimis. Ya, ya. Walaupun di semifinal nanti, walaupun kemungkinan besar Rafael Struijk itu absen karena sudah mendapat 2 kartu kuning. Tapi apapun, Ya. siapapun yang bermain dalam formasi starting lineup nantinya siap dengan segala kehebatan yang dimiliki oleh Sintayong. Oke, baik. Saya ke Mas Budi. Mas Budi, kalau kita melihat kira-kira akan permainan skuad Garuda ini akan seperti apa ketika menghadapi di semifinal Arab Saudi ataupun Uzbekistan, atau insya Allah ya sampai final menghadapi Jepang? Ya artinya kita semalam kan melihat di barisan belakang kita tuh semalam sudah semua kena kartu kuning. Makanya Iya. Komang diganti babak kedua karena dia yang paling mungkin visible untuk mendapatkan kartu kuning selanjutnya. Makanya STY mengganti Komang di babak kedua untuk menghindari adanya akumulasi kartu. Tapi Oke. ternyata malah Rafael Struijk yang nantinya tidak akan main di babak semifinal. Kalau melihat bicara komposisi, memang kalau untuk lini belakang kita masih ada beberapa stok pemain belakang. Artinya tim utama dengan tim pelapis ini tidak jauh, masih ada stoknya 1-2 pemain masih ada. Justru yang rentan itu ada di lini tengah dan di lini depan dengan Struijk absen. Misalnya Berarti di mana? siapa tuh yang bisa menggantikan Rafael Struijk nanti tuh? Iya. Yang kalau kita bicara lini tengah dulu ya, di lini tengah ada Ivar Jenner dan juga Nathan. Ya. Ini nggak ada yang bisa menggantikan dua posisi ini. Gol kedua kemenangan gol kedua kita Rafael Struijk itu kan umpan lambung jauh dari Betul. Ivar. Hmm. Begitu akan masuk menggantikan Ivar, kelihatan lini tengah kita mati. Jadi aliran bola agak hilang. Dan besok ketika Rafael nggak ada, diharapkan Sananta yang akan Ya. bisa menggantikan. Tapi Sananta ini kan belum pernah main full 90 menit. Jadi untuk mendapatkan chemistry dengan teman-teman Chemistry yang sudah dan fisik sering juga gitu ya? yang sering bermain inti itu butuh waktu lagi. Butuh komunikasi ulang lagi, walaupun style of play-nya udah sama-sama tahu, tapi untuk tahu bagaimana kesenangan bolanya Sananta, Ivar masih belum paham. Baik. Oke. Marcelino mungkin sudah paham, tapi yang lain belum, karena Ivar ini menjadi penentu untuk bola-bola daerah. Dia paling suka untuk kasih itu, tapi kan untuk bagaimana Baik. tahu Sananta kesukaannya tuh belum. Dan ini Sananta mudah-mudahan dia bisa memicut hatinya STY untuk bisa mendapatkan posisi pemain inti nanti nih di babak semifinal. Baik, ini kalau Bang Peri melihatnya seperti apa? Ini ada beberapa pemain kunci tampaknya ini akan absen nanti di laga semifinal Uzbekistan atau Arab Saudi. Ini siapa pemain kira-kira yang maksudnya bisa menggantikan peran-peran tersebut? Kita bisa lihat Struijk juga tidak bisa main tuh babak berikutnya. Saya harap juga Ramadan Sananta ya, yang sekarang ini jarang-jarang dimainkan oleh STY. Ini saya rasa STY juga harus berani menurunkan Ramadan Sananta agar dia juga bisa beradaptasi dengan seperti Nathan, seperti Hagner ya. Jadi biar tahu bagaimana bola-bolanya Sananta dan bagaimana pergerakan Sananta untuk minta bola dari second line di gelandang sendiri.
Jadi artinya harus membangun chemistry itu paling tidak cepat tidak membaca-baca situasi seperti itu gitu. Saya rasa di kalau antara untuk pemain. membangun chemistry kalau jarang-jarang dimainin itu agak lama gitu loh, agak lama. Tapi kalau memang pemain yang sudah berpengalaman, saya rasa itu tidak makan waktu yang lama. Oke, Baik, kita ke Bang Herimen. Bang Herimen, kalau melihat para pemain kesiapannya seperti apa untuk melihat memasuki semifinal nantinya? Ada waktu jeda lebih kurang bersih 2 hari, walaupun in total ada 3 hari menuju semifinal 29 April melawan siapapun, Saudi ataupun Uzbekistan. Dan saya pikir waktu jeda ini tentu akan segera bisa dioptimalkan oleh Sintayong dan para staf teknisnya. Dan saya tahu Sintayong itu adalah tipikal pelatih yang gampang berpikir lihat dalam menyusun formasi starting line up-nya. Kalau tadi pertanyaannya lebih cenderung ke siapa pengganti Rafael, sangat terbuka kemungkinan Sintayong tiba-tiba bisa saja menurunkan Hoki Caraka. Sangat terbuka. Tetapi Baik. memang dengan materi yang ada, percayalah Sintayong mampu menyusun komposisi starting line up. Dan dia punya ambisi ya, lolos ke Olimpiade Paris dan menjadi orang Asia pertama, menjadi pelatih Asia pertama yang tiba di medium Olimpiade dengan 2 tim yang berbeda. 2016 dia bawa Korea Selatan ke Olimpiade di Rio de Janeiro di Brazil, dan sekarang saatnya dia akan bawa Indonesia setelah 68 tahun tidak tiba di pentas Olimpiade. Dan itu adalah Sintayong. Baik, terima kasih Bang Budiman Mas Hedimen sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Budi, Mas Budi, terima kasih terima juga. kasih. Bang Ferry juga Sama-sama. Terima kasih. Kita sama-sama berharap ya di semifinal nanti semoga bisa menang dan ke final. Amin, amin. Sejarah lagi ya. Iya, Nah, sejarah semoga lagi sejarah ya. terulang lagi. Nanti, pokoknya kita tetap semangat ya, skuad Garuda ini akan melaju hingga final dan juga nanti masuk ke Meskipun Olimpiade. belum tidur ya. Iya, belum tidur, sekarang bisa dilanjutkan Dulu tidur Bang nanti ya. Ferry berjuangnya di lapangan, sekarang berjuangnya di luar lapangan nonton tim nasional sampai pagi. Sampai nggak tidur gitu ya. Terima kasih ya, Terima kasih, Mas Mas Budi dan Budi. juga Bang Ferry. Terima kasih Bang Heriman juga.